Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Malam hari ini seperti yang tadi udah saya spill di Telegram group, dan sebagian besar udah ketebak lah ya gambar apa itu. Hari ini kita akan bahas soal Solana, karena Solana belakangan ini hot banget gitu ya, dibicarain di mana-mana. Di mana-mana orang sekarang bicarain, wah Solana meroket, Solana naik terus, Solana, dan Solana. Jadi hari ini kita akan bahas lagi soal Solana, kira-kira update-nya seperti apa, prediksinya ke depan seperti apa, akan saya sampaikan di video kali ini. So kalau untuk teman-teman yang holder ataupun pengen trading Solana, mungkin ini bisa dijadikan sebagai tambahan informasi. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, ketika saya membuat video ini, Solana itu udah berada di yang peringkat ke-6 ya, dengan harga 183 dolar. Dan jarang-jarang di minggu-minggu ini kita ngelihat Solana merah, dan merahnya cukup dalam, 2 digit ya, 11% koreksinya dalam 7 hari terakhir, tetapi masih naik 32%. Dan market cap-nya sekarang udah 53, dan nggak jauh lagi untuk menyalip Tether bahkan Binance gitu ya. Oke, jadi itu adalah outlook-nya. Sekarang kita masuk saja ke chartnya Solana, dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke, oh 4 hour aja deh guys biar lebih jelas. Nah ini adalah, kalau misalnya teman-teman tadi udah lihat di Telegram group, ini adalah gambar yang saya kirimkan bahwa ini adalah sebuah pattern yang namanya ascending broadening wedge. Oh, apa tuh kok ascending broadening wedge? Bahasa apa tuh kok? Nah ini dia. Modelnya seperti ini ya guys, ascending broadening wedge. Jadi dia makin lama wedge-nya makin melebar, dan ascending itu artinya ya cenderung makin merangkak naik gitu ya. Jadi polanya mengarah ke atas seperti itu. Nah, jadi itu juga yang sekarang terjadi pada Solana, ascending broadening wedge. Dan teman-teman bisa perhatikan ketika kita kemarin nyampe ke angka sekitaran 213-an, kita sudah 3 kali mencoba untuk break dari area tersebut, tetapi tidak berhasil dan akhirnya kita down. Dan karena memang juga ini adalah retest dari upper trendline-nya di sini ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, trendline bawah di sini juga cukup di respect. Ada beberapa kali titik sentuh, di sini 1 kali, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6. Jadi ada 6 kali titik sentuh. Jadi trendline ini cukup valid ya menurut saya. So kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk ke Solana, maybe teman-teman bisa consider untuk mencari setup ketika Solana sudah mendekati lagi area trendline di sini. Nah, alasan lain selain ada broadening wedge itu apa? Selain ada trendline di sini, teman-teman juga bisa perhatikan di indikator MACD kita. Di 1 hour chart itu ada kelihatan semacam bullish divergence ya. Harganya membuat lower low, sedangkan kita di indikatornya membuat higher low ya. Jadi di sini, jadi itu mengindikasikan adanya bullish divergence. Dan juga kalau misalnya teman-teman perhatikan di 4 hour chart, mungkin yang tadi lebih gampang ya, bahwa itu adalah classic bullish divergence. Tapi yang satunya ini kalau di 4 hour chart beda lagi. Divergence juga, tapi ini namanya hidden bullish divergence atau hidden bullish divergence, terserah teman-teman mau sebut yang mana. Hidden bullish divergence itu kayak gini guys, bahwa kita di sini membuat higher low, di harga membuat higher low, sedangkan di MACD kita membuat lower low. Oke, itu adalah, nah ini teman-teman bisa lihat, ini adalah hal yang sama terjadi di sini. Jadi harganya membuat higher low. Oke, sedangkan di MACD-nya membuat lower low, yang ya kalau misalnya kita logikanya ya gitu ya, maksudnya apa sih dibalik hidden divergence itu, apa motif dibaliknya atau teori dibaliknya itu apa sih? Bahwa kalau misalnya kita perhatikan, para bear ini sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mendorong harga ke bawah, sehingga momentum dorongannya itu udah lebih besar daripada yang sebelumnya di sini. Tetapi walaupun sudah didorong sedemikian kencang, itu pun tidak mampu break dari high low sebelumnya. Dan itu adalah sebuah indikasi positif bahwa kemungkinan ketika ini MACD kan ini mulai naik lagi nanti seperti ini. Nah, ketika udah seperti ini, nah biasanya harganya akan mulai naik lagi gitu kan. Jadi ini adalah namanya hidden
bullish divergence. Jadi ada dua macam divergence dalam chart yang sama ya. Di 1 hour chart itu classic bullish divergence. Kalau misalnya yang ini adalah hidden bullish divergence. So ya, itu mungkin bisa dijadikan tambahan informasi. Dan untuk sementara memang kita belum melihat momentum yang cukup kuat ya. Walaupun kita kayak hanya merangkak aja ke bawah, dan ini adalah sebuah indikasi yang baik bahwa kita tidak mempunyai momentum bearish yang cukup kuat. Dalam artian jika kita mencari setup untuk buy, maka kemungkinan ya kita mempunyai cukup indikasi lah bahwa para bear ini belum cukup kuat untuk mendorong harga untuk break dari trendline ini. Oke, jadi teman-teman yang belum sempat masuk mungkin bisa consider nanti ketika udah nyampe ke sini. Kalau misalnya teman-teman punya setup, mungkin ngelihat ada double bottom kah, atau misalnya ada fake breakout kah, atau misalnya teman-teman menunggu juga boleh. Misalnya ya teman-teman mau nunggu nih ada break dari trendline di sini ketika misalnya harganya udah down kan di sini. Ketika sentuh trendline kemudian kita breakout ya kan, konsolidasi. Nah, mungkin teman-teman juga boleh yang lebih konservatif modelnya seperti ini, atau teman-teman mau buy langsung ketika nyentuh di trendline juga ya sebenarnya tidak ada masalah. Yang paling penting menurut saya bukanlah di setup, bukan cuma di analisanya, tetapi juga adalah soal money management, dimana stop loss juga harus ada gitu guys. Oke, jadi ya update-nya saya rasa singkat aja guys untuk Solana, karena ya kita masih ngelihat Solana belum mempunyai tanda-tanda untuk reversal sih, walaupun kita ya koreksi-koreksi biasa, karena kita lihat aja nih pergerakannya tuh, koreksi bentar, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi gitu. Jadi kita masih constantly printing higher high, jadi kita masih terus membuat higher high, higher high, higher high, higher high, dan higher high. Jadi belum ada indikasi bahwa kita akan melihat pembalikan arah. So ya, kita sementara masih cukup bullish secara long term untuk Solana, walaupun kita tidak akan pernah tahu sampai di mana Solana mampu meroket dan akhirnya akan melihat koreksi besar-besaran. Karena kalau dilihat ini mah cuma koreksi kecil guys, kalau diukur mah cuma berapa ini? Ya 18% lah. Oke, sedangkan naiknya kan ratusan persen guys. Ratusan persen naiknya, koreksinya cuma belasan persen, ya nggak gimana lah. Kecuali yang kemarin ya, ini 35% lumayan. Tapi pun itu hanya sekejap saja. Tidak sampai sejam udah tiba-tiba di bawah naik lagi ke atas. Jadi semoga tidak ada yang terliquid ketika ini terjadi ya guys. Karena kalau misalnya kalian belinya di sekitaran sini, atau di sini, kalau kalian tidak memakai stop loss dan ini terjadi, ya siap-siap kalian mendapatkan notif dari Binance gitu ya, atau notif dari exchanger kalian soal margin udah mulai tipis atau bahkan terlikuidasi. Oke? Ya sudah, itu aja untuk video hari ini untuk update Solana-nya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa mendapatkan cuan dari analisa ini. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video besok. Stay tune terus. Terima kasih kalau misalnya yang suka dengan video ini, mohon bantuan like dan share-nya. Oke? Bye-bye.